Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendownload video saya. Perkenalkan, nama saya Sakti. Dalam video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya sebelum menjadi supplier. Saya adalah seorang dropshipper. Di sini saya akan bercerita semua rahasia-rahasia saya bagaimana mencari supplier ya, bagaimana menjadi dropshipper, teknik penjualannya bagaimana, nanti akan saya share di sini. Baik, kenapa sih harus dropshipper ya? Tentu saja dalam dunia bisnis apapun, maka yang dicari adalah keuntungan. Oleh karena itu, tidak terkecuali pada kegiatan dropshipping, kita juga mencari profit. Setuju ya? Kemudian, kenapa kita harus mencari profit dengan menjadi seorang dropshipper? Begini, lapisan masyarakat, terutama anak muda, itu sudah mulai banyak yang memegang gadget. Mulai anak SMP megang BlackBerry sama Android, kemudian anak SMA, apalagi anak kuliah. Hampir semua di antara mereka itu memiliki gadget yang ada di tangan mereka. Bahkan tidak jarang kita melihat para anak muda memegang handphone lebih dari satu. Oke, kondisi itu yang kita manfaatkan. Kondisi itu yang sedang kita melihat potensi keuntungan dari realita yang ada. Realita tersebut ya, realita banyaknya pengguna gadget yang semakin meningkat. Kenapa harus dropshipper? Karena dengan usaha ini nyaris tanpa modal. Saya katakan nyaris, bahkan ada yang lebih ekstrim bilang kegiatan ini tanpa modal atau modal 0 rupiah. Tapi saya katakan ini nyaris tanpa modal. Artinya masih membutuhkan modal. Apa? Karena lawan kita adalah mereka pengguna gadget, paling tidak kita harus memiliki satu di antara, katakanlah, kamu mau memilih BlackBerry atau kamu memilih Android. Itu nanti akan masuk ke teknik pemasaran. Kemudian kegiatan dropshipping itu bisa disambi dengan pekerjaan lain. Pengalaman saya saat ini menjadi supplier dengan istri saya, reseller kita itu ada yang pegawai bank, ada yang SPG Honda ya, kemudian ada yang kerja di rumah sakit, ada yang bidan, ada mahasiswa, ada SMA. Artinya dari kegiatan mereka, profesi mereka, dan status mereka itu, kegiatan ini nyaris bisa dilakukan semuanya. Risiko kerugian kecil sekali ya, karena kita memang tidak menyetok barang. Dropshipper tidak menyetok barang, tapi tugas dropshipper adalah memasarkan barang. Oke ya, jadi risikonya kecil sekali. Kita tidak usah takut barang kita tidak laku, karena toh meskipun tidak laku, kita tidak memiliki risiko itu, tidak memiliki risiko kerugian. Baik, lanjut. Bagaimana cara memilih supplier yang baik? Pengalaman saya nih ya, saat saya menjadi dropshipper, oke tentu googling ya, cari di Google. Ini yang online, nanti saya ceritakan yang offline. Googling di Google, bandingkan harganya, eh, nanti saya demokan. Bandingkan harganya, kemudian cari yang termurah di antara yang paling murah. Setelah ketemu yang paling murah, tawar lagi. Nah, itu cara mencari supplier. Tawar lagi. Contohnya seperti ini. Saya sudah menyiapkan, saya ingin menjadi reseller dropshipper atau tas kulit. Maka saya akan mencari kata kunci supplier tas kulit sintetis. Setelah saya buka, ini ya. Setelah saya buka, nih saya nemu nih. Ini ada harga dropship, harga ecer, macam-macam harganya, ada yang 80, ada yang 75, ada yang 65, ada ketentuannya. Oke, yang kedua 170 untuk satu kategori tas sintetis. Kemudian di sini ada yang 75. Baik,
Ini minimal 4 ya, 4 piece. 75 minimal 4. Ini 65. Oke. Jika saya ingin menjual tas sintesis, mungkin saya akan melirik yang ini ya. Kemudian saya kontak dia. Saya kontak, saya telepon, kemudian saya bernegosiasi, saya tanya kepada mereka, jika harganya bisa turun, itu adalah keuntungan bagi kita. Gitu. Kemudian pastikan mereka saat kamu mengontak ya, pastikan bahwasanya dia adalah supplier yang sudah memiliki track record yang bagus, sudah memiliki rekam jejak yang tidak buruk. Bagaimana caranya? Paling tidak dia bisa menjelaskan produknya dengan detail. Dia tahu, dia paham produknya. Contohnya seperti ini. Saat ini istri saya, tapi ini sudah off ya, karena menjelang Ramadan. Saat ini istri saya menjual baju rajut. Tapi sementara saya off-kan dulu karena menjelang Ramadan kita menjual barang-barang yang dalam tanda kutip berbau Ramadan. Kembali ke sini, supplier yang bagus adalah supplier yang bisa menjelaskan produknya secara detail dan tidak menutup-nutupi. Contoh, jika dia supplier baju rajut, maka dia akan bisa menjelaskan beberapa merek, kualitas, harga dan jenisnya. Oke, baju rajut sepengalaman saya ini nggak ada nih di Google nih. Ini bukan saya temukan ya, saya bercerita berdasarkan pengalaman saya dan saya bisa menyimpulkan ternyata baju rajut bahannya gambarnya sama, bahannya berbeda, harganya ada yang murah. Langsung saja, baju rajut ternyata ada yang merek 3D, keterangannya murah tapi kualitasnya buruk, bahannya agak panas, tipis. Kemudian yang merek FG, ini agak sedang ya, kualitas biasa. Dan merek yang paling bagus ada Q95, ini sudah terdaftar di Indonesia, resmi yang ini, lebih mahal, kualitasnya bagus. Dan ini adalah yang banyak dijual oleh orang dan harganya lebih mahal, bisa selisih 20.000 pengalaman saya antara ini dengan ini, meskipun barangnya sama. Contoh, ini adalah jenis baju rajut, namanya Pastry Knitwear ya. Ini mereknya 3D, ini kan ada watermarknya 3D. Kemudian yang kedua, ini juga Pastry tapi watermarknya Q95. Ini mereknya Q95. Hati-hati, barangnya persis sama, modelnya sama ya, merah, yang pink yang ini. Hati-hati. Dan jika supplier itu paham betul, maka dia akan menjelaskan. Dia akan mengarahkan kamu untuk membeli barang yang ingin kamu beli. Misalnya, kamu ingin jual barang yang murah, mungkin kamu akan diarahkan ke sini. Atau kamu ingin menjaga kualitas, maka kamu akan diarahkan ke sini. Tidak mungkin kamu akan diarahkan ke sini, karena tentu saja barang murah kualitasnya tidak bagus ya. Istilah orang Jawa, rego nggawa rupa. Oke. Kembali ke sini. Apakah dia punya form khusus untuk dropship? Jika dia supplier yang sudah bagus, dia seharusnya punya form khusus untuk supplier, punya form khusus untuk buyer yang bukan punya form khusus. Langsung ke contohnya aja ya. Oke, ini adalah form pembelian bukan untuk dropshipper. Ini adalah form pembelian untuk end user, pengguna terakhir ya. Kenapa? Karena di sini ada nama penjualnya, nama suppliernya. Ini nama istri saya, ada alamatnya. Kemudian ini ada nama tokonya.
Jika supplier yang nakal, itu mereka mengirimkan dengan form ini kepada end user, padahal eh, sales mereka itu terjadi karena bantuan dropshipper. Masih bingung? Lanjut ya ke sini ya. Nah, ini adalah form untuk dropshipper. Karena kosong, di sini akan diisi oleh nama konsumen kamu. Dan di sini adalah toko online kamu. Ditulis tangan. Jika ini sampai kepada konsumen kamu dan di sini ada nama kamu, maka itu yang benar, yang sebenarnya seperti itu. Bukan seperti ini. Karena konsumen kamu akan langsung menghubungi saya jika ada nama toko saya dan kontak saya ya. Ini yang sering dilakukan, kecurangan yang sering dilakukan oleh supplier nakal. Oke. Berikutnya cara menjadi supplier adalah gunakan rekomendasi dari keluarga. Coba tanya ke orang tuamu, kira-kira ada nggak saudara yang memiliki usaha yang butuh dipasarkan secara online, kamu bisa bekerja sama. Kemudian lirik produsen yang belum bisa melakukan pemasaran secara online. Saya punya cerita. Saya kuliah di Malang ya. Saya punya teman kuliah di UM, Universitas Negeri Malang. Kemudian mereka mendapatkan tugas untuk membuat sebuah produk. Kalau tidak salah mereka dapat bantuan dana dari Mandiri yang sebelumnya itu dikompetisikan ya. Mereka menang, dapat bantuan bisnis plan-nya mereka dibiayai. Ini contohnya. Ya, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk ini, hanya sebagai sampel aja ya, hanya sebagai contoh saja. Jadi ini di Malang nih. Ini Sukasus ya, Sukasus merek branding. Udah pernah masuk Trans 7. Dia sukses ini, orang-orang sukses. Awalnya berangkat dari tugas kuliah. Mereka sudah go pasar mereka tidak hanya Indonesia ya. Ini aja pengambilan gambarnya di Singapura ini, di Singapura. Mereka juga sudah menjual ke Malaysia. Awalnya berangkat dari tugas kuliah, kemudian mereka mencari pengrajin sepatu dan mereka gabungkan konsep mereka dengan pengrajin, jadilah sebuah branding, sebuah brand namanya Sukasus. Soekasus. Bagus sekali ini. Dan saya jika jika kamu pengen memasarkan, saya juga punya saudara di Malang ya. Kebetulan saya baru tahu kemarin ternyata saudara saya bisa membuat tas manual handmade, kemudian jilbab. Oke, jilbab anak-anak secara manual, tas manual. Cuma mungkin pemasaran onlinenya belum masif. Nah ini jika dikolaborasikan dengan kreatif, dengan kamu yang lebih kreatif, wah ini bisa bisa menjadi sumber penghasilanmu ini. Mirip sama ini, bisa jadi. Baik, lanjut ke sini. Cara saya jualan. Cara saya jualan dulu waktu sebagai dropshipper ya. Marketing yang maksimal. Marketing adalah ujung tombak perusahaan ya. Kita sama-sama paham. Marketing yang maksimal itu bagaimana? Dalam dunia online, terutama dropshipper, saya menggunakan media Twitter. Saya menggunakan Facebook, saya menggunakan toko bagus, Kaskus, berniaga.com. Itu saya pakai. Dan eksekusinya adalah di BlackBerry dan Android. Maksud saya begini, saya menyebar jaring di Twitter, Facebook, Kaskus dan lain-lain, dan saya menyantumkan pin BB saya dan nomor WhatsApp saya di sana, supaya mereka menghubungi saya, menghubungi kita. Setelah mereka menghubungi baru kita eksekusi. Kita bernegosiasi, kita berkomunikasi mengenai harga, tawar menawar dan lain-lain. Itu di BlackBerry. Oke, menurut saya selama ini yang saya
gunakan dan paling powerful itu adalah Twitter. Oke, nanti ada video khusus ya untuk ini ya. Saya berpromosi via Twitter dan bisa meledakkan penjualan saya. Saya pernah satu hari laku saat sudah menjadi supplier ya, tapi tetap saya memakai ini 75 barang dengan keuntungan satu barangnya hampir 20.000. Saya pernah menggunakan ini. Nanti akan saya buatkan videonya. Oke, next. Nah, ini yang rahasia. Baik, saya buka di sini. Rahasia penjualan saya. Ini sebelumnya juga saya lakukan sebelum saya menjadi supplier ya. Oke, kita klik. Des. Oh, nggak bisa ya. Oke, maaf. Ya, saya membuat brosur manual ya. Saya membuat brosur manual. Saya print manual. Saya print warna. Sehari 20. Saat saya menjadi dropship, saya sering keluar masuk JNE. Meskipun hanya nitip ini ke satpam, tapi saya nggak nitip ya, saya masuk, saya taruh 20 brosur ini ya, A4 jadi 4 ya, kertas A4 saya potong jadi 4, kemudian saya taruh di sampingnya nomor antrian, kan orang masuk mesti ambil nomor antrian ya, di sampingnya saya taruh ini. 1, 2, 3 hari saya dilirik satpam, ini ngapain sih tiap hari nggak kirim barang tapi naruh ini terus. Akhirnya saya izin, Pak, saya juga sering menggunakan jasa JNE Pak, saya sering menggunakan jasa JNE. Saya nitip ini untuk jualan saya, atau nanti kalau misalnya lakukan saya kirim lagi ke sini ya. Itu teknis ya. Oke, bisa bisa kamu contoh ini. Dan orang yang beli ke kita melalui brosur ini itu adalah orang-orang yang sudah memiliki pasar, karena di JNE adalah orang yang kirim ke JNE adalah orang-orang yang sudah memiliki pasar dan mereka berkepentingan untuk mengirimkan barang kepada customer mereka. Nah, kita kasih aja brosurnya. Bisa jadi mereka akan tertarik menjadi reseller kita meskipun kita sebagai dropshipper. Oke ya, kembali ke sini ya. Cara saya jualan, pelayanan prima. Respon yang cepat, fast respon. Ini sangat penting sekali ya, sepele. Tapi banyak customer, jika kamu tidak meresponnya dengan cepat, mereka akan ilfeel. Ilfeel ya, akhirnya mencari ke beberapa dropshipper lain. Cepat dan tanggap. Maksudnya begini, salah satu kekurangan menjadi dropshipper adalah kita tidak mengetahui stok barang yang ada di supplier. Betul ya? Nah, jika kita kemudian BBM kepada supplier, kita tanya apakah stoknya masih ada, dan supplier lama sekali membalasnya, kita harus tanggap. Kita sampaikan ke customer kita, mohon maaf, barangnya masih dicek. Jangan sampai customer marah-marah hanya karena respon dari supplier terlalu lama dan kita tidak meresponnya dengan tanggap kepada customer. Jujur, tidak perlu bohong. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, beberapa jenis produk baju rajut ada 3 ya. Kita sampaikan aja, ini harganya misalnya 50.000, ini harganya 60.000 mbak, yang Q95. Tapi kalau mau yang lebih murah, bahannya agak jelek, tipis, panas, tapi harganya bisa 30.000, bisa 40.000. Bilang aja jujur, sampaikan apa adanya. Nah, beri personal garansi untuk produk yang kamu jual ya. Misal nih jadi dropshipper, Mbak, kalau misalnya barang kamu nanti ada yang cacat, tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bisa ditukar ke kita dengan batas waktu 1 sampai 3 hari. Nanti ongkos kirim kamu mengembalikan ke kita itu akan saya tanggung. Sebaliknya yang dari supplier ke kamu, itu kamu yang tanggung. Kita 50-50 lah istilahnya itu ya. Itu garansi personal ya. Oh iya Rek, akhirnya secara psikis mereka akan bilang, oh ya, saya akan, jika saya beli di sini
ada kemungkinan jika ada yang cacat, maka barangnya bisa kembali. Oke. Kemudian mengenai layanan ekspedisi, cara menentukannya, customer kamu ada di Bali, sedangkan di Bali di tengah kota. Di tengah kota, pilih yang paling murah. Yang pertama, pilih yang paling murah. Cek JNE, Tiki, Pandu Logistik, cek semuanya. Kemudian cari yang paling dekat dengan konsumen. Yang paling dekat. Jika yang paling dekat adalah JNE, maka cari JNE yang bisa di tracking oleh buyer. Jadi kamu bisa, nanti kan setelah kamu kirim, kamu minta resi dari supplier kamu, kirim ke customer kamu, dan biarkan mereka untuk men-tracking. Nah, hati-hati ya dengan estimate-nya. Biasanya customer selalu tanya, ini berapa hari sampainya? Berapa hari sampainya? Oke, kita langsung praktek ya. Misalnya nih, dari Malang ke Jakarta. Dari Malang ke Jakarta. Ini kan yang oke 2-3 hari. Pilih yang paling maksimal ya, 3 hari. Kamu jangan bilang 3 hari, tapi bilang 4 hari. Oke, yang reguler 1-2. Jangan bilang 2 hari, bilang 3 hari. Kenapa? Karena jika kamu menjanjikan 3 hari dan sampainya ternyata 1 hari, itu akan menjadi keuntungan kamu. Kamu menjadi lebih terpercaya oleh buyer kamu. Tapi jika kamu menjanjikan 1 hari dan sampai barangnya 3 hari, kamu akan memiliki cap negatif di mata buyer. Ini pengalaman saya ya, pengalaman saya, dan ini sepele sebenarnya, cuma belum pernah saya di-share ya. Saya lihat di beberapa forum. Ya ini evaluasi saya dengan istri saya mengatasi layanan JNE, Tiki, Pandu Logistik yang kadang juga pernah telat. Minta price list ke perusahaan ekspedisi, minta price listnya. Ada beberapa perusahaan seperti JNE ya, JNE saya pernah minta, tidak pernah dikasih karena sudah kehabisan ya. Setelah saya dapat, ternyata cuma 1 lembar, tidak mewakili dari kota saya ke seluruh Indonesia. Akhirnya saya putuskan untuk langsung meminta kepada perusahaan JNE, dan saya mengirim email kepada mereka. Dan akhirnya ya, setelah saya dibalasi, saya dapat press list dari Jember. Saya di Jember ya lokasinya ya, ke seluruh Indonesia. Bentuk PDF ya, ada 12 halaman, banyak sekali. Dan itu kemudian saya print, dan saya bisa melihat price list tanpa harus online ya. Saya bisa di mana-mana, tinggal saya cek, oh ini harganya sekian, oh ini sampainya sekian hari, itu ada di sana. Ini contohnya nih. Nih, kamu bisa contoh ini ya. Copy paste aja ini. Buat yang mirip lah. Kirim kalau misalnya dari kota mana ke seluruh Indonesia. Nih, ini sangat memudahkan kita. Oke ya. Baik, terima kasih. Itu adalah video saya ya, sharing tentang pengalaman saya. Saya berharap ada feedback dari kamu. Kamu bisa mention saya untuk tanya-tanya. Saya akan bercerita, saya akan berbagi pengalaman saya menjadi supplier ya. Kamu juga bisa membuka website saya, blog pribadi saya di agusakti.com. Baik, mudah-mudahan kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih atas kamu sudah mau mendownload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.